Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview ya antara Etios Sedan dan Toyota Limo ya. Jadi kira-kira apa sih ya perbedaan dan ini banyak sekali ya pertanyaan, panjang mana sih antara Etios dan Limo atau Vios itu. Kalau memang sekilas Etios itu kelihatan kecil ya mobilnya, tapi ternyata setelah diukur itu ini kurang lebih depan seperti segitu dan belakang seperti ini ya. Ini roda belakang berada di garis dan Etios ada di garis juga, dan ternyata lebih panjang Etiosnya, lebih panjang dikit ya. Ini mungkin dari kamera nggak kelihatan dan saya tidak bawa meteran ya. Kalau lebarnya kurang lebih sama, tapi kalau panjangnya masih lebih panjang Etiosnya ya. Oke, perbedaannya apa saja? Yang jelas mobil ini sama-sama 1500 cc tapi beda mesinnya. Untuk Etios sendiri ini mesinnya tipenya 2NR ya, 2NR. Kalau Vios itu 1NZ. Nah, untuk Viosnya atau Limonya sendiri itu dia sudah VVT-i ya, dan Etiosnya ini belum. Jadi untuk tenaganya lebih besar Limo atau Viosnya, itu kalau nggak salah di atas keras itu 110 horsepower ya. Kalau ini cuma 90 horsepower. Oke, mungkin coba kita lihat kap mesinnya ya. So, ini adalah engine bay atau dibalik kap mesin dari Toyota Limo. Ini mesinnya tipenya 1NZ, dia sudah VVT-i ya. Dan perbedaan dengan Vios yang asli adalah kalau Vios yang asli di sini tuh ada modul ABS-nya, kalau Limo tidak ada. Dan rem belakangnya Limo itu tromol, untuk Vios dia sudah sakram ya. Dan lampunya kalau Vios itu kalau nggak salah dia sudah HID dan ini belum. Nah, ini aki bawaan dari kebun ya, masih sangat kecil atau sangat seharusnya memang sudah diganti ya, karena standarnya kalau nggak salah 45, ini cuma 33 ya. Jadi engine bay-nya untuk Vios ya seginilah ya, dia kelihatan padat mesinnya. Oke, kita beralih ke Etios. Ini untuk engine bay dari Etios ya. Untuk ukurannya dia memang engine bay-nya lebih panjang sedikit ya daripada si Limonya. Nah, dan ini adalah mesin 2NRFE ya, non VVT-i. Jadi ini masih 16 valve injeksi biasa ya, atau cuma electronic full injection, tidak ada mekanisme VVT-i, tidak ada ABS, sama rem belakangnya tromol, jelas ya tromol. Ini untuk akinya ini sedikit lebih bagus ya bawaannya, ini ada 34 ampere ya, tapi ini masih baru, hasilnya nggak tahu, mungkin 45 ampere ya. Ini untuk fuse-nya, ini karet supportnya. Untuk engine bay-nya seperti ini ya, tidak ada yang istimewa di kedua mobil ini, karena mengingat ini adalah apa ya, trim terendah atau varian yang paling biasa. Oh iya, dan di kedua mobil ini sudah menggunakan electric power steering, jadi tidak ada oli power steering ya. Ini oli rem dan oli untuk kopling ya. Biasanya kalau dia bocor itu kopling nyeplos, itu coba dicek di bagian sil-silnya itu. Oke, mungkin kita lanjut ke kabin ya, ke interior. Oke, sekarang kita lihat kabinnya si Limo ini ya. Untuk handle-nya masih model seperti ini, apa namanya, cungkil atau apa. Untuk door trimnya ya seperti ini, masih engkol ya, belum ada power window karena ini tipe Limo ya, tipe trim terbawah. Untuk warnanya door trimnya ini hitam ya, kalau Vios kalau nggak salah warnanya beige itu ya. Dan ada speaker bawaan kalau di Limo itu, kalau masih originalnya itu masih ada speaker bawaan, kalau di Etios nggak ada ya. Jadi kalau mau pasang audio itu beli sendiri. Nah, untuk dashboardnya seperti ini,
dia lebih apa ya, lebih kesannya tuh lebih maco atau lebih sport ketimbang Etios ya. Nah ini model kisi-kisinya AC seperti ini ya, mirip-mirip dengan Etios. Ini tempat koinnya ada banyak. Kalau di Vios itu dia mirip dengan Yaris. Nah, dan speedometernya modelnya seperti ini dia. Kalau di Vios itu beda fontnya kalau yang di Indonesia ya, tapi kalau Vios di Thailand itu fontnya seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah dipasang double din, AC ada 4 percepatan, ini model putar kayak gini, dan ini masih bisa diarahkan ke di atas dan di bawah itu masih ada fitur ini ya, beda dengan LCGC zaman now yang arah semburan anginnya itu cuma bisa di atas doang. Ini defogger, kalau di Etios nggak ada defoggernya ya, itu yang garis-garis di belakang itu namanya defogger. Ini apa untuk apa istilahnya, tempat laci penyimpanan untuk Etios lebih besar ya daripada ini. Ini koin juga. Untuk atas lampunya modelnya seperti ini. Nah ini seperti ini biar nggak silau. Ini nggak ada mirror, nggak ada mirrornya ya dua-duanya. Oke, ini masih oke ya. Jadi belum lemes, masih bagus nih. Yang di sini nggak ada ya, cuma ada 3 itu. Di atas ini ada lampunya. Kalau di atas nggak ada, di atas cuma ada di depan. Oke, untuk posisi mengemudinya itu kalau saya kenapa ya lebih suka di limo atau di Vios ya, karena dia itu ya bener-bener kayak sedan. Beda dengan Etios. Etios itu tanggung, dia itu enggak tinggi seperti minibus ya, enggak rendah seperti sedan ya. Jadi kalau ini auranya ya kita bener-bener kayak bawa sedan gitu loh. Untuk konsol tengahnya seperti ini. Ini untuk lighternya ya, ini bisa untuk casan. Ini di bagian tengahnya ini rapi sampai ke belakang, dan ini bisa untuk armrest. Nah, bisa untuk nyimpan, bisa untuk armrest ya. Ini enak sekali. Sedikit bisa untuk tempat tangan lah, kalau di Etios nggak ada. Oke, setirnya. Nah, setirnya ini masih ada empuk-empuknya, meskipun lama-kelamaan jadi retak ya. Di Etios tidak ada. Nah, dan ini juga polos, nggak ada buat atur audio ya, karena ini mengingat ini tipe E ya, atau tipe di bawahnya E mungkin. Kalau mau upgrade bisa pakai punya VRZ, itu bagus, tapi ya 5 juta ya. Ini belum read track ya, spionnya masih biasa. Ini bekas mahkota taksi tapi kabelnya sudah dihilangkan ya. Oke, mungkin kita bandingkan untuk keluasan kabinnya itu ini cukupan sih, enak ya, seginilah. Oke, kita langsung masuk ke kabinnya Etios saja ya, untuk di bagian depan biar sedikit ada gambaran. Oke, sekarang kita pindah ke kabinnya Etios ya. Untuk pintunya modelnya masih seperti ini ya, jungkitan. Ini pilar B nya saya skotlet sendiri. Oke, untuk door trimnya seperti ini ya, sangat sederhana, masih jauh lebih bagus si limonya itu. Oke, ini jelas masih engkol ya. Untuk speaker ini bawaan tidak ada, saya beli sendiri, ini beli Nakamichi yang 2-way ya. Oke, untuk langsung saja masuk ke dalam. Nah, ini model joknya itu ini seperti ini, beda dengan si limo. Si limo itu sandaran kepalanya itu bisa di adjustable naik turun ya, dan ini nggak bisa paten nih. Ini sangat sangat kaku lah dari segi. Kalau jok jauh lebih enak limo ya daripada ini, dan itu sudah jelas ya. Dia kursinya juga busanya lebih empuk. Kalau ini keras ya, seperti Agya Ayla mungkin seperti itu ya, karena memang segmen pasarnya mungkin berbeda ya, karena ini
adalah platform Toyota yang paling rendah atau LCGC-nya ya, mungkin seperti itu. Nah, kita masuk ke dashboard. Ini untuk model kisi-kisinya itu seperti ini. Model kisi-kisi seperti ini, dia bisa dirotat 360 derajat ya. Ini seperti ini. Ini cuma ada satu tempat koin, beda dengan limo yang atau Vios yang banyak ya. Nah, dan yang tidak ada di limo itu adalah ini. Ini adalah pengatur ketinggian lampu. Nah, jadi ini ada pengaturnya ya, 1 2 3. Ini nanti bisa diatur. Bisa diatur ketinggiannya seberapa, jadi tidak menyilaukan pelawan ya. Oke, ini masih ada pencetan mahkota taksi, tapi ini sudah saya hilangkan. Untuk setir, nah ini enggak ada empuk-empuknya, ini adalah plastik. Jadi ya dia memang nggak bisa pecah-pecah, soalnya ya udah plastik keras. Dan jelas tidak ada pengatur audionya ya. Ya jangan ditanyakan. Untuk speedometer tengah ini masih ada takometernya ya, tetap ada. Dan ini bukan apa namanya, bukan apa ya, jadi ini posisinya itu angkanya itu nempel di mika, dan jarum speedometernya itu di belakangnya. Nah, jadi amat sangat apa ya, mungkin simpel sekali mobil ini, dan tidak ada MID-nya ya. Ini cuma odometer, trip A, trip B, sudah, tidak ada yang lain. Jadi konsumsi BBM-nya berapa gitu nggak ada. Di sini ada oli, ini indikator EPS, injeksi, dan lain-lain ya ada. Cuma ada, yang jelas mobil ini belum ada ABS-nya ya, yang untuk seri ini. Yang ada itu yang Etios Sedan yang platinum, itu mungkin tidak dijual di sini. Nah, untuk layoutnya itu ya seperti inilah, tapi dia itu lacinya besar, jauh lebih besar daripada si limo. Nah, dan ini bisa untuk pendingin. Nah, jadi ketika ini ditutup, maka aliran angin AC akan belok ke sini. Jadi kalau misalnya ditaruh Coca-Cola atau minuman yang lain, mungkin bisa sedikit lebih ini ya, lebih dingin. Nah, dan yang keunggulan lagi di Etios ketimbang di limonya adalah di layout speakernya ini. Nah, di sini ada apa, tempat speaker itu ukurannya 4 inch ya. Jadi teman-teman kalau mau masang 3-way itu wah enak sekali. Yang speaker besarnya itu di sini, yang 4 inch di sini, dan tweeternya mungkin bisa cewek di sini. Wah, itu udah istimewa sekali itu. Nah, oke, lanjut ke bagian lampu. Ini bagian lampu cuma ada satu tok ini, dan modelnya masih jadul sekali. Model begini tidak disentuh kayak si limo tadi. Untuk sun visornya, nah cuma ini banyak, lebih murah lagi nih. Ini cuma kayak papan dilapis kulit Oscar murahan ya. Tidak ada, jelas tidak ada ininya apa, tidak ada kacanya. Yang di bagian sini tidak ada lampunya juga, jadi gelap. Makanya ini saya tambah di bawah sini, dan di bawah situ ada ya. Oke, sekarang kita ke baris kedua di limonya ya. Oke, kita di baris keduanya. Dan kalau di limo ini ada kaca kecilnya ya. Kalau di Etios nggak ada, full kacanya yang segini, bisa naik, bisa naik turun. Nah, ini seperti ini. Untuk door trim keduanya tidak ada lubang speaker, tidak ada tempat minuman ya. Layoutnya seperti ini. Ini ada corakan-corakannya ya. Oke, kita masuk saja. Ini posisi tinggi saya 174 cm ya. Ini segini. Dan sudut ininya, sudut kursinya itu limo itu yang saya rasakan dia lebih tegak. Jadi lebih tegak daripada si Etios ini. Nah, jadi kalau di row keduanya saya masih lebih enak duduk di Etios ya. Ininya lebih longgar, dan space-nya ini dia lebih nyaman kalau untuk bertiga. Nah, dia kalau untuk bertiga nyaman. Kalau ini ya mungkin bisa bertiga, tapi yang satu sangat tersiksa ya, kecil. Ini ada seat belt-nya. Nah, dia ditanam di sini ya. Ini harusnya di sini. Oh ya, ini ada 3 titik ya. 3 titik. Ini ada cantelan untuk barang ya. Ini headrest-nya bisa di adjust ya.
Ini mungkin bisa diganti TV itu yang mungkin harganya 600 ribuan ya. Ya seperti inilah belakangnya. Dan ini tidak ada bolongan speakernya, jadi kalau mau nambah ya bolong ininya, bolong papannya ini. Ini ada rear defoggernya ya, jadi ketika hujan dinyalakan embunnya bisa hilang. Oke, kita mungkin pindah ke kabin si Etios ya. Oke, kita lanjut ke kabin Etiosnya ya. Nah, untuk door trimnya seperti ini, kursinya seperti ini, tidak ada coakannya, tapi apa? Dia luas, pandangannya luas. Ini saya tinggi 174 cm tadi ya, dan ya ini jaraknya lebih luas ya, dan posisi duduknya itu dia lebih rebah, jadi lebih santai ya kalau di sini. Dan untuk headroomnya sama sih dengan si Vios itu tadi. Dan ini ya, ini nggak bisa diatur. Kalau Vios dia bisa diatur. Untuk belakang sendiri itu untuk speaker sebenarnya nggak ada, tapi saya nyewa. Nah, ya, oke. Untuk seatbeltnya dia cuma disisipkan ya, disisipkan di sini, nggak ada bolongan kayak gini, dan ini rata ya. Ini jadi bentuknya sangat minimalis ya, meskipun di baris keduanya. Oke, mungkin segitu. Lanjut ke bagasi. Oke, sekarang di bagasi limonya ya, keduanya sama-sama nggak ada tuas untuk membuka bagasi dari luar, yang nggak ada pengungkitnya. Oke, ukurannya segini ya. Oke, segini masih ya lumayan lah size-nya. Untuk tepatnya saya nggak tahu. Ini ada ban serepnya diletakkan di sini ya. Ini ukurannya segini ya. Untuk ini mungkin ada payung, dia panjangnya segini, nggak bisa masuk ya. Oke, lanjut ke Etiosnya ya untuk perbandingan. Oke, ini sama sekali polos, nggak ada pegangannya. Kalau mau buka bagaimana ya. Oke, jadi ya tinggal dijangkau saja. Oke, seperti ini. Wah, ini banyak isinya ya. Sekilas lebih lega sih ya. Ini belum saya pasang tutupnya. Ini segini. Tadi perbandingannya sebentar. Ini segini ya. Oke, ini segini. Sekarang kita coba di Etios apakah bisa masuk secara sempurna, dan bisa. Masih sisa segini. Wah, ini jadi untuk tidur pun bisa kalau mau melungker. Jadi untuk bagasi menang Etios ya daripada si Limo itu sendiri. Oke, mungkin apalagi ya yang akan dibahas. Ya, sepertinya sudah sih untuk secara garis besar. Jadi seperti ini ya perbandingan kedua mobil mantan ini. Jadi kalau ada yang penasaran sih mana sih yang luas atau bedanya gimana sih, jadi ya seperti itu tadi bisa Anda simpulkan sendiri ya. Oke, kurang lebih demikian. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.